Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Subuh Salam yang dirahmati Allah. Segala puji tentunya hanya bagi Allah, Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Atas rahmat dan karunia-Nya, terutama karunia iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga pada pagi ini alhamdulillah Allah masih beri kemampuan kepada kita sekalian untuk memenuhi panggilan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim agama. Untuk saudara-saudara kita yang pagi ini tidak bisa hadir karena satu dan lain urusan, mari kita doakan mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya. Dan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, mari kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Allahumma rabbana sa'atil bashar bismillah. La sifaa ila sifauka sifaa la yughadiru saqama. Salawat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, alim ulama pendahulu kita, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kali kita pagi ini akan diisi oleh yang terhormat Ustaz Fahmi. Alhamdulillah dia sudah ada di hadapan kita dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja kita manfaatkan waktu. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketemu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma rahimna bil Qur'an aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh masjid Subuh Salam yang berbahagia, selalu saya sampaikan dengan kebahagiaan, karena ada orang-orang yang tidak sebahagia kita. Bahagia pada saat bangun sepertiga malam yang terakhir untuk bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengadukan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian ditutup menjelang
subuh atau fajar sore dengan ucapan istighfar yang begitu banyak. Memang itu tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian diringankan langkah kita. Jemaah ini langkahnya lebih banyak daripada saya, dan potensi untuk mendapatkan pahala riba lebih berpeluang daripada saya. Saya melangkah keluar rumah sampai ke mobil menuju kemari, dari mobil ke masjid. Sedangkan pahala riba itu diantaranya Bakasratul khotoya ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Dan apabila seseorang mendapatkan pahala riba, dia terbebas dari azab kubur. Kemudian Allah melimpahkan rezekinya sampai yaumil qiyamah. Ada 3 kategori riba. Riba itu menjaga perbatasan. Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sering mengutus para sahabat, salah satunya untuk berada di riba, untuk mengintai kekuatan lawan. Sekarang ini peperangan tidak ada, peperangan untuk menegakkan kalimat tauhid, bukan peperangan yang nafsu diwarnai dengan nafsu, bukan. Yang pertama, isbahul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di waktu yang paling tidak disenangi. Ini sekarang hujan, malam bangun, kemudian biasanya dari kamar mandi, dari kamar ke kamar mandi, kemudian kembali lagi ke tempat tidur, tidak wudu. Karena apa? Diberatkan dengan rasa ngantuk. Makanya itu dikatakan isbahul wudu alal makari, di waktu yang paling tidak kita senangi. Lagi mimpi, terbangun, ke kamar mandi, balik lagi. Harusnya kita ambil air wudhu. Ada yang mengatakan kepada saya, salah satu jamaah di kajian saya, kalau begitu sulit lagi dong kita tidur. Pertanyaan saya, yang menidurkan kita itu kita sendiri atau Allah? Yang menidurkan itu Allah. Ada orang lelah bekerja dan mengatakan, sebetulnya aku lelah dan ngantuk, tapi tidak bisa tidur. Sering kita temukan seperti itu. Yang kedua, bakasratul khotoya ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Wangdidul sholat ba'da sholat, menjaga sholat sesudah sholat. Antara isya, antara maghrib dan isya. Dan zikir, doa serta bacaan Al-Qur'annya dihitung sebagai sholat. Jadi kita kategori itu. Coba kita berusaha untuk ke sana. Sebetulnya banyak potensi. Seperti yang pernah saya sampaikan, pahala syahid itu tidak harus di dalam peperangan, tapi menyantuni janda-janda. Kita ini harus nggak tahu rutin setiap bulan itu 50.000 perak atau 100.000 rupiah. Berikan kepada mereka. Ya, saya yakin dalam hal ini janda yang merasa kekurangan ya. Jangan dicari janda yang muda, yang sepuh-sepuh, yang dicari. Harus punya. Saya itu tidak mau bongkar, saya mau motivasi. Saya punya 7 setiap bulan menyantuni janda. Jadi itulah diantaranya insya Allah. Berbahagia
sholat qobliyah subuh pahalanya dunia dan seisinya. Orang terkaya di dunia ini kalah sama orang yang merutinkan mendawamkan qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, dihitung pahalanya seperti sholat satu malam subuh. Luar biasa sebenarnya Islam ini. Baik, sebelum saya melanjutkan sedikit nanti tentang surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini surah nomor urut 91. Waktu itu saya jelaskan yang berhubungan dengan takdir surah 7 sampai dengan surah 91 ayat 7 sampai dengan ayat yang 10. Saya lanjutkan nanti sedikit. Kemudian kita masuk ke takdir tentang al-kitabah atau penulisan. Karena rukun takdir itu 4. Al-ilm, ilmunya Allah dan hari ini. Kemudian al-kitabah, penulisan. Penulisan ini Allah memberitakan kepada qalam, akan tetapi semua keilmuannya sudah ada. Kemudian al-masyiah, dan yang ketiga, yang keempat al-khalq. Kalaupun saya sampaikan kita masih berada di dalam bulan Rajab, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, di dalam surah 9 ayat 36. Itu Allah yang mengatakan demikian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan Rajab ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Rajab Mudhar, karena Rasulullah membenarkan Bani Mudhar yang mengatakan bahwa Rajab itu bulan suci, sementara waktu Bani Rabi'ah, suku Rabi'ah mengatakan Ramadan bulan suci. Baina Sya'ban wa Syawal, itu pendapat suku Rabi'ah. Ramadan bukan bulan suci. Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam doanya makbul. Akan tetapi apakah demikian saja? Tidak. Dipersiapkan semenjak Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali ini yang pernah sampaikan di dalam kitabnya Lataiful Al-Ma'arif, menyebutkan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan menuai. Kalau kita tak pernah menanam, terus apa yang mau kita siram? Kalau kita tidak menanam, tidak pernah menanam dan tidak pernah menyiram, terus apa yang hendak kita tuai? Apa yang hendak kita panen? Jadi nggak bisa. Jadi masuk bulan Ramadan, kemudian langsung bekerja keras. Nggak bisa, semua harus ada preparation. Semuanya harus ada persiapan. Seseorang yang mau berangkat umrah mempersiapkan dengan membuat paspor, kemudian mencari travel yang sunnah, kemudian persiapan semuanya sampai kepada, kalau laki-laki kain ihram secara khusus, kalau wanita ya yang dipakainya itu sampai tawaf sa'i, selesai dengan tahallul, ya itu. Tapi kalau laki-laki, syarat-syarat atau rukun dan rukun-rukunnya dipenuhi selesai pada saat tahallul. Wanita tahallul cukup dengan digunting rambut sedikit. Tapi kalau laki-laki dua, yang pertama muhallikin dan yang kedua muqassirin. Yang pertama diikuti mendapatkan doa dari Rasulullah SAW 2 kali. Yang muqassirin itu mendapatkan doa cuma 1 kali dari Rasulullah SAW. Kalau saya pilih yang 2. Ada itu di sana. Selesai sa'i, kemudian laki-laki menyodorkan kepalanya untuk digunting. Saya bilang ini nggak tepat yang begini ini. Tukang gunting rambut banyak di sekitaran Masjid Haram.
Kadang-kadang mereka pergi untuk mengeluarkan uang 10-15 real. Saya yakin dia bawa, tapi lebih penting untuk beli oleh-oleh daripada muhallil. Wallahu a'lam. Baik. Di dalam ayat yang ke-8 dari surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini diturunkan sesudah surah Al-Qadar. Diawali dengan wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari pagi. Akan tetapi sumpah ini mengandung fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada jiwa jalan yang fujur, jalan tentang dosa, dan jalan ketakwaan. Ayat yang ke-9 dan yang ke-10 Allah berbicara, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Awal dari kebersihan jiwa yang ujungnya adalah mereka orang yang beruntung, dan awal kekotoran jiwa yang ujungnya adalah mereka yang merugi, itu pada saat firman Allah fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Mensikapi ayat ini, Imran bin Husain bertanya kepada Abul Aswad Ad-Daili. Ini ulama tabi'in. Wahai Abul Aswad, kata Imran, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang bersusah payah bekerja, beribadah? Apakah kondisi ini karena dia mendengarkan hujah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau karena takdir yang memutuskan? Seperti pagi ini, Bapak dan Ibu duduk di masjid Subuh Salam, berangkat dari rumah. Apakah karena untuk mendapatkan ilmu sehingga dengan ilmu itu akan terjadi perubahan-perubahan, atau katakanlah itu sebagai wasilah seperti itu, atau takdir Allah yang sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz? Ini seperti ini pertanyaan Imran bin Husain kepada Abdul Aswad Ad-Daili. Maka jawab Abdul Aswad, tidak. Mereka berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imran mengatakan kepada Abdul Aswad, apakah hal itu bukan termasuk perbuatan aniaya? Kalau sekarang ini orang mengatakan, kalau begitu orang yang tidak berangkat ke masjid, apakah kategorinya malas atau takdir Allah? Kemudian Abdul Aswad mengatakan bahwa ia merasa sangat terkejut dengan jawaban Imran bin Husain. Karena apa? Apabila itu karena takdir Allah, ini kata Imran bin Husain, maka itu adalah perbuatan yang aniaya. Padahal Imran bin Husain dan Abdul Aswad ini bukan untuk berselisih, akan tetapi masing-masing sudah punya ilmu.
hanya mengklarifikasi saja. Kita ini boleh ya, nggak usah ke hukum deh. Yang paling gampang begini, bab ibadah. Jangan kita merasa pede. Bapak bertanya kepada ibu, karena ini risikonya berat sekali. Jangan dianggap enteng. Bu, tolong lihat saya mau hukum. Karena jangan sampai nanti kena hadis yang berbunyi bahwa orang yang seumur hidup sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada orang yang 60 tahun sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bu atau ibu ke bapak, saya mau rukuk, tolong dilihat rukuk saya sudah lurus atau belum. Kemudian untuk mengetes yang lebih akurat apa? Tempatkan itu aqua yang sudah dibuka, posisikan, letakkan di punggung di tengah-tengah. Apabila air di aqua itu tidak condong ke tengkuk atau tidak condong ke bawah, maka itulah rukuk yang sempurna insyaallah. Nah, tesnya itu seperti itu. Saya di Masjid At-Taqwa di Bandung itu setiap Jumat sesudah sholat subuh itu masih kajian khusus bab sholat, karena banyak orang yang belum bisa sholat. Takbiratul ihram aja macam-macam. Ada yang takbiratul ihramnya itu baik, masih ada. Saya pilih ya. Takbiratul ada lagi yang menempatkan ini di sini. Rasulullah itu 3 posisi. Yang pertama menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri, berada di dada. Yang kedua pegang pergelangan. Yang ketiga semua takbiratul ihramnya seperti ini. Tidak begini. Kayak dalam video. Kesalahan rukuk biasanya di mana? Seolah-olah lutut sebagai penopang tangan. Ini kesalahan rukuk kebanyakan di situ. Inilah yang disebut ada orang yang seumur hidup sholatnya tidak diterima oleh Allah. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya tidak sempurna, sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna, atau sujudnya tidak sempurna, rukuknya sempurna. Sholat pada saat sujud itu, ini jangan nanti terus kemudian, oh ini takdir Allah. Tidak bisa begitu, karena nggak pernah belajar. Allah untuk rukun takdir saja, bab kita, bab penulisan ditempatkan kedua sesudah bab ilmu. Artinya penulisan itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun juga ilmu punya dulu. Kita ini kan semuanya otodidak. Otodidaknya bukan kembali kepada kitab, tapi kembali melihat orang. Oh orang begitu, saya mau begitu, orang begitu. Sujud saja menghadapkan 7 anggota badan, itu juga kadang-kadang pas. Saya banyak melihat orang sujud kakinya terbuka. Harusnya rapat. Tungkainya itu bertemu. Rasulullah itu sujud, tungkainya bertemu. Ujung ibu jari dan jari itu menghadap ke kiblat. Saya biasa mengingatkan orang pakai kopiah seperti ini. Saya bilang angkat kopiahnya agar dahi ini tepat
pernah tempat sujud, karena sholat kamu nggak sah. Dahi, hidung, kedua telapak tangan menghadap ke kiblat. Posisinya antara telinga dengan bahu. Ada lagi orang yang sholat pada saat sujud tangannya ke belakang. Kemudian lutut dan mempertemukan ujung kaki tumit bertemu. Mau laki-laki mau perempuan sih. Nah, saya kembali kepada dialog antara Imran bin Husain dan Abdul Aswad. Imran mengatakan, kalau itu yang terjadi, keburukan seseorang, meskipun dia menerima hujah, akan tetapi hujah itu dianggap lalu, maka anehnya dong. Atau dia sudah berusaha, artinya berdasarkan kreativitas, berdasarkan usaha-usaha orang itu, bukan karena takdir. Maka kata Imran, ini perbuatan aniaya yang begini ini. Maka Abdul Aswad mengatakan hati-hati dengan jawaban. Akhirnya Imran bin Husain mengatakan begini, semoga Allah meluruskanmu. Sesungguhnya aku bertanya kepadamu tiada lain untuk memberitahukan kepadamu bahwa pernah ada seorang lelaki dari Bani Muzayyana atau Bani Juhaina datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kamu menurutmu tentang apa yang dikerjakan oleh manusia yang mereka bersusah payah menanggulanginya? Apakah hal itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dalam takdir yang terdahulu, ataukah hal itu merupakan sesuatu yang mereka terima dari apa yang disampaikan oleh Nabi? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bal syai'un qad qada 'alaihim. Tidak demikian, sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan atas diri mereka. Tapi kadang-kadang kita ini banyak menolak takdir. Harusnya diterima takdir, apapun takdir itu terserah. Umat Allah itu mengatakan bahwa apapun yang terjadi kepada dirimu itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan Quran dan ikhtiar. Selesai. Kita ini seolah-olah ikhtiar kita harus sesuai dengan rencana kita. Kita nggak tahu. Kadang-kadang rencana itu bisa sesuai, kadang-kadang tidak. Haji ini lurus. Tadi malam hujan tadi malam deras banget. Tidak ada cita-cita di dalam hati saya untuk tidak datang di Masjid Subuh. Saya harus datang. Allah fasilitasi saya dengan mobil, meskipun tidak bisa dengan kecepatan kencang. Biasanya saya kalau bawa mobil di tol itu 140, 150 itu biasa. Itu kebiasaan. Di tol Cipali itu biasa saya 180. Jangan heran. Saya pernah tidur di tol, pernah. Dari Surabaya, dari Selasanya saya harus ke Bandung, ngantuk. Saya sudah tanggulangi dengan minum kopi. Di tol MBZ itu terasa ngantuk. Pas kilometer 48 ngantuknya semakin jadi nanti di 57 saya mau istirahat dulu. Belum sampai ke kilometer 5 itu rencana saya begitu. Mobil tiba-tiba bunyi kencang di sebelah kiri. Wah, saya tidur, saya bilang. Habis itu spakbor sebelah kiri. Ya sudah, takdir Allah. Saya nggak lapor kepada istri saya. Nanti pula balik dibilang, makanya pakai sopir. Itu aja. Baik. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan merugilah orang-orang yang mengontrol jiwanya. Ini unik. Kapan orang-orang itu mensucikan jiwanya? Haruskah dia belajar satu kitab yang bernama Mensucikan Jiwa, Tazkiyatun Nufus. Konsepnya sebetulnya mudah. Pada saat kita mengikuti rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin jiwa itu akan bersih. Pada saat kita melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa itu akan kotor. Kenapa? Syaitan laknatullah akan masuk ke dalam jiwa itu untuk mempengaruhi fungsi kita. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai konsep kehidupan. Kemana-mana Al-Quran itu dibawa. Bukan artinya dibawa dijinjing, tidak. Peraturan-peraturan Allah yang sudah berada dalam Al-Quranul Karim, yang dimana kita sudah membaca, kemudian kita pahamkan, kita terjemahkan, kita pahamkan, bawa untuk kehidupan. Saya yakin kalau ini yang terjadi, tidak ada seorang suami yang selalu marah-marah kepada istri. Demikian pula sebaliknya, karena saling menyadari. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, istri itu adalah suami itu adalah pakaian istri.